Shalom saudara, kita patut bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, untuk menikmati berkat yang Tuhan beri. Mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga siang hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami masih ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Kau yang lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Kau juga yang lebih sanggup pulihkan setiap kami. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita nyanyikan lagu ini lebih lagi. Kau lebih tahu, Engkau yang lebih tahu Bapa. Engkau yang lebih tahu yang terbaik untuk setiap kami. Bahkan Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya. Ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolong kami hanyalah diri-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur kami hanya Engkau Bapa kami. Hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi kita nyanyikan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku
percaya bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena firman-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Bapak, terima kasih bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya Tuhan. Sebab firman-Mu itu yang menuntun kami, sebab firman-Mu itu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini bukan sebuah rutinitas kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan, tapi kami merindukan Engkau hadir dalam hidup kami. Dan kami rindu biarlah firman itu Tuhan ada dalam hidup kami. Dan hari demi hari kami berjalan dengan firman-Mu, dan kami akan menang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, semuanya serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dan kami yakin percaya Tuhan, Kau singkapkan firman pada pagi hari ini, biar menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Yang siap mendengarkan firman katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silahkan duduk. Shalom. Ya mungkin Bapak Ibu baru pertama kali lihat saya. Saya juga baru pertama kali lihat Bapak. Biasanya saya mendampingi istri saya di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Adi Purnomo. Saya suami dari Ibu Debbie Basir. Biasanya saya di belakang layar. Sejak pelayanan di YouTube, Tuhan bawa saya pelayanan yang tidak nampak di depan umum. Dari kecil, dari SMP saya melayani Tuhan. Saya setiap minggu tidak pernah bolong, saya pasti di depan mimbar, saya main musik. Dari SMP sampai 2018. Waktu 2018, Tuhan paksa saya untuk saya tidak di mimbar lagi, tetapi saya ada di belakang layar. Dan itu buat saya waktu itu berat sekali, karena setiap minggu saya pasti ada di depan dan main musik. Tiba-tiba dipaksa Tuhan, saya duduk diam, jemaat seperti saudara. Waktu itu saya bertanya kepada Tuhan gini, Tuhan mau dibawa kemana pelayanan saya? Dari SMP saya melayani Tuhan, saya tidak pernah bolos yang namanya hari Minggu. Dan waktu saya menikah juga, saya menikah dengan hamba Tuhan, saya melayani Tuhan.
Tapi tiba-tiba Tuhan paksa saya di tahun 2018, saya tidak di depan mimbar lagi. Dan waktu saya duduk di tempat duduk saudara seperti saudara duduk, saya menangis. Saya melihat orang main musik, saya melihat orang di depan, saya menangis. Tuhan bilang, Sela, kalau kata Mazmur bilang Sela, kamu istirahat sebentar. Dari situ saya berpikir gini, Tuhan mau bawa kemana pelayanan saya. Waktu itu saya bawa anak-anak saya, istri saya pelayanan, saya bawa anak saya di jemaat juga. Waktu puji-pujian dari awal sampai akhir saya meneteskan air mata. Saya cuma bilang gini, Tuhan gak biasa saya gini Tuhan. Saya pasti di depan mimbar, tapi Tuhan kenapa Pak sini? Waktu itu dalam renungan saya, tiba-tiba saya pulang, saya habis nangis, saya waktu itu malah gak sempat dengar firman. Karena saya cuma merenung, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa. Sampai di rumah saya merenung, Tuhan mau bawa kemana pelayanan saya? Tuhan bilang gini, aku akan bawa kamu ke satu dimensi yang berbeda. Dimensi apa Tuhan? Saya enggak mudeng. Dimensi yang berbeda. Mungkin saat ini selama kamu melayani, kamu hanya menjadi berkat bagi beberapa orang saja. Tetapi aku akan bawa kamu ke pelayanan yang lebih dimensi, yang lebih luas lagi. Waktu itu saya enggak mikir, Tuhan, saya ini hanya punya tangan yang bisa main musik. Dibawa yang lebih luas lagi, saya nggak tahu. Tiba-tiba di depan saya ada laptop, saya gini, Tuhan, saya di depan saya cuma ada laptop. Tuhan bilang gini, oke, mulai sekarang kamu kerjakan yang aku suruh. Muncullah YouTube Dewi Basir TV itu saudara. Itu dari awal saya ada di belakang situ, yang notabene saya tidak punya karunia, tidak punya talenta media. Saya tidak pernah megang yang namanya kamera, saya tidak pernah megang namanya bagaimana dari kamera masuk ke laptop, komputer, kemudian tayang di YouTube, itu saya tidak tahu. Tapi Tuhan ajarkan di situ, waktu pandemi tiba saya nggak bisa panggil teman untuk ngajarin saya, hanya Roh Kudus yang ngajarin saya, hingga muncullah Dewi Basir TV. Dan waktu Dewi Basir TV itu muncul pelayanan media, saya baru tahu ternyata yang saya kerjakan memberkati banyak jiwa saudara. Yang tadinya saya main musik cuman paling 1.000-2.000 orang, tapi waktu saya mengerjakan YouTube tuh sampai jutaan orang melihat hasil dari yang saya bikin dari YouTube itu. Saya dari situ baru tahu, wow, Tuhan, dimensi ini yang Tuhan maksud. Ya, saya bawa ke dimensi sesuatu yang memberkati jiwa-jiwa walaupun kamu nggak kelihatan. Dan di situ saya nggak pernah kelihatan, saudara. Saya hanya ngurusin di bagian komputer dan penayangan. Puji Tuhan, begitu berlanjut mulai Tuhan berkati, sekarang sudah ada studio dan sekarang udah ada tim yang edit bagian itu dan saya menemani istri saya pelayanan kemanapun. Dan saat ini oleh kasih karunia Tuhan juga, plus dipaksa Pak Michael juga, saya bersaksi di depan saudara untuk saya membagikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, perkenalan cukup sekian. Saya punya istri 1, Dewi Basir, anak saya 3, putri semua. Yang pertama umur 23, kedua 21, yang ketiga 19, kemarin barusan ulang tahun. Puji Tuhan, perkenalan singkat. Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan saya pun dengan istri, tidak lepas dari yang namanya terpaan hati. Pagi ini kita mau bahas tentang hati, tapi sebelum bahas tentang hati, bulan kemarin saya diizinkan sama istri untuk masuk ke pelayanan ke Freeport. Ini sebelum saya masuk ke hati, saya bawa ke pelayanan ke Freeport. Saya pikir Freeport ini, tempat, saudara tahu kan kalau Freeport kita bicara emas kan. Untuk masuk ke Freeport itu enggak gampang. Harus ada izin semuanya, harus tertera ini, terus kesehatan dan sebagainya. Waktu saya masuk, saya cuman penasaran dengan emas sebelum jadi emas itu kayak apa sih? Nah waktu itu saya cuman lihat, saya tanya yang ngundang kita, waktu kita dibawa ke satu tempat yang robot yang untuk menghancurkan batu-batu dan bawa emas. Saya tanya, yang emas mana, yang bukan emas mana?
Saya pikir emas itu warna kuning, ternyata tidak. Emas yang pertama bongkahan itu justru warna hitam. Hitam banget, terus baru melalui proses dan sebagainya. Proses kemudian menjadi cairan, dan menjadi cairan kemudian dikirim lagi menjadi serbuk dan dipanaskan dan sebagainya, baru menjadi emas. Saya tidak berbicara ke Freeport-nya, saudara. Nah, waktu menjadi perhiasan itu sangat berharga sekali. Emas dibentuk-bentuk, sekarang kan baru viral tentang emas kan, naik turun. Yang dulunya dari harga sekian naik sampai 1.400.000 sekian. Nah, ternyata, tapi emas batangan ya. Nah, yang saya mau ceritakan tentang emas perhiasan. Saya dulu pernah berpikir gini waktu punya cincin nikah saya kita jual waktu masih miskin dulu. Ya. Nah, tapi waktu saya punya emas itu, perhiasan, saya berpikir gini, perhiasan ini gimana caranya ya nyimpennya, gimana caranya supaya tetap berkilau. Kemudian saya pelajari bahwa cara mencuci emas, cuci perhiasan itu tidak perlu pembersih khusus, hanya sampo bayi. Ini menurut ini ya mereka, sampo bayi, terus dikasih air hangat dikit, kemudian dipoles-poles. Jadi setiap dipakai dipoles-poleskan supaya dia tetap berkilau, terus dibersihkan, kemudian sampai dikeringkan, mungkin pakai microfiber, habis itu terus kita simpan, gitu kan, keringkan simpan. Terus hindari dari bahan kimia, kan gitu, membersihkan perhiasan. Terus kemudian cara makainya, kalau mau tidur dicopot, ya kan, sudah copot. Kemudian kalau mandi juga dicopot. Terus kalau melakukan pekerjaan yang berat, bersih-bersih di rumah dicopot juga. Terus kemudian penyimpanannya juga kalau Bapak ketahui supaya emasnya itu tetap berkilau, itu kalau simpan di tempat dikasih kain lembut di atasnya. Terus jangan digabung dengan emas yang lain karena nanti warnanya tidak bisa berkilau. Kenapa sampai memikirkan itu caranya membersihkan? Karena apa? Emas ini bernilai, saudara. Bahwa perhiasan itu bernilai, makanya Bapak Ibu Saudara perhatikan itu baik dari cara menyimpan, dari cara membersihkan supaya tetap berkilau karena ada investasi, ada nilai investasinya. Makanya Bapak Ibu perhatikan itu. Kemudian yang kedua, tahun lalu saya hidup melayani dengan istri, hidup melayani, tapi saya nggak seneng kayak yang namanya masuk ke check up ya, check up dokter. Saya nggak mau karena saya nanti akan tahu kelemahan saya, cek dokter kan, kesehatan, oh kolesterol tinggi dan sebagainya. Tahun lalu, tepatnya Desember, saya waktu pelayanan ke Solo sama istri saya diajak oleh satu teman pelayanan, Pak Daniel, setelah makan, Pak Daniel puasa ya sampai besok pagi. Kenapa? Pokoknya deh, begitu pagi saya diajak ke check up, saudara. Wih, saya nggak pernah check up, saya nggak mau check up, karena saya nanti jadi takut kan. Kemudian saya check up, begitu check up, diambil darah dan sebagainya. Kemudian muncullah, setelah berapa jam muncul hasil dari check up. Nah dari situ saya lihat bintang saya banyak, saudara. Kolesterol bintang, asam urat bintang, dan bintang. Waduh, dari situ saya berpikir, aduh Tuhan Yesus, saya ini takut check up ya ini. Yang saya takutkan kalau ada bintangnya ini. Kemudian tapi perenungan saya waktu saya dapat kertas bintang-bintang itu, kemudian saya baru memikirkan gini, gimana ya supaya bintang ini mulai hilang. Kemudian saya mulai apa? Jaga pola makan sudah nggak berlemak-lemak lagi. Terus mulai minum, harus milih yang kadar gulanya banyak, tidak diminum. Kemudian banyak minum air putih, seperti yang saudara lakukan kan. Terus banyak olahraga, kemudian beberapa bulan lagi saya check up, itu mulai turun, saudara. Yang kolesterol yang LDL-nya tadi bintang mulai turun. Terus asam urat mulai turun. Terus berat badan saya juga turun. Nah itu karena apa? Karena saya rasa kesehatan itu penting. Yang tadi emas, bagaimana cara memperlakukan emas, ya kan? Karena dia ada nilai investasi, dia berharga. Nah demikian juga kesehatan itu berharga juga buat Bapak Ibu Saudara. Mulai Bapak Ibu perhatikan. Juga sekarang yang booming lagi skincare. Skincare buat ibu-ibu ini sangat
viral sekali ya buat hari-hari ini. Banyak sekali di mana-mana skincare buka. Bahkan kemarin istri saya dipaksa sama temen, ibu harus perawatan muka. Istri saya nggak pernah perawatan muka, saya hanya pakai Kelly, ini saya buka di sini, hanya pakai Kelly. Enggak, ibu harus perawatan supaya biar tetap awet muda dan sebagainya. Kemudian waktu kita di klinik saya tanya, ini perawatan apa? Suntik salmon. Saya bilang gini, suntik salmon? Maksudnya suntik salmon, saya pikir buat apa salmon? Ternyata itu buat muka jadi glowing. Muka jadi glowing dan jadi cerah lagi. Nah, saya lihat di sini, luar biasa ya ibu-ibu ini memperhatikan muka sampai dia treatment yang berbagai macam. Sampai yang suntik salmon lah, sampai yang ada di laser lah, yang apa-apa. Bahkan itu tempat klinik itu antri, saudara. Cuma untuk ngurusin muka. Saya lihat ini, kenapa? Karena buat ibu-ibu muka itu sangat berharga. Ya kan Bapak Ibu? Coba lihat kanan kiri. Mukanya glowing enggak? Perlu treatmentnya. Oke, itu tadi kita lihat bahwa perhiasan perlu kita jaga, perlu kita rawat. Kemudian kesehatan perlu kita jaga, perlu kita rawat. Kemudian skincare, muka perlu kita rawat. Nah, seringkali kita lupa menjaga yang namanya hati. Waktu saya diinfo Pak Michael untuk sampaikan sesuatu, saya tanya bingung, Pak Michael saya mau sampaikan apa? Terserah Pak. Nah, saya diingatkan Tuhan tentang jagalah hati. Kita buka dulu dalam Amsal 4 ayat 23, ayat yang jadi hafalan, tapi seringkali kita lupa. Amsal 4 ayat 23 kita baca bersama, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi baca dengan lebih sungguh lagi, katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi arti kata lain, bahwa untuk memancarkan kehidupan, kita harus menjaga hati. Kenapa harus hati? Hati ini sumber, saudara. Sumber dari segala sesuatu itu ada di hati. Jadi kalau hati kita jahat, terpancarnya bukan kehidupan, tapi terpancarnya apa? Kematian. Kalau hati kita bersih, terpancarnya kehidupan. Nah, dari hati mencerminkan apa? Cerminan apa? Pikiran kita. Dari hati cerminan apa? Perkataan kita. Dari hati cerminan apa? Perasaan kita. Dari hati cerminan apa? Tindakan. Bapak Ibu kalau lihat kanan kiri, coba lihat kanan kiri dulu. Ya, coba lihat, berikan senyum yang terbaik buat Bapak Ibu kanan kiri. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kanan kiri hanya lihat senyumannya, tapi Bapak Ibu tidak tahu isi hatinya. Ya kan? Coba Bapak sekali lagi lihat senyum, cuman senyum aja, wow senyum. Tapi isi hatinya enggak tahu. Ada peribahasa dikatakan gini, dalamnya lautan bisa diukur. Tapi dalam hati siapa tahu. Jadi Bapak Ibu, hati ini mempunyai rahasia yang luar biasa. Dan kita pun enggak tahu, isi hati sekeliling kita itu enggak tahu. Yang tahu hanya, oh dia senyum kepada saya. Ada kalanya orang senyum tapi hatinya jahat banyak. Tapi di sini kita belajar tentang hati. Kisah tentang hati yang pertama di Ananias Safira, saudara. Kita tahu cerita tentang Ananias Safira, kenapa kok hati? Nah, di dalam Alkitab kita bisa menemukan kisah Ananias Safira yang waktu itu kan dia berniat menjual sebidang tanahnya dipersembahkan kepada Petrus Rasul. Tapi tiba-tiba, ini dengan bahasa sehari-hari, tiba-tiba Ananias berunding dengan istrinya, kita tidak berikan semuanya, tetapi separuh. Nah, separuh diberikan kepada Petrus. Nah, waktu dia memberikan itu, sekelilingnya itu semuanya tidak tahu apa yang di dalam hati mereka. Nah,
Di ayat yang dikatakan sekelilingnya tidak tahu isi hati dari Ananias dan Safira, tetapi Tuhan tahu lewat Petrus, dan Tuhan tahu bahwa dia mendustai Tuhan karena dia berniat jahat. Hatinya jahat waktu itu, dia berniat jahat, orang lain tidak tahu, taunya wow dia memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Tuhan tahu isi hati Ananias Safira, dia tidak memberikan yang sepenuhnya dan dia berniat jahat. Nah, ini membuktikan saudara bahwa hati kita itu perlu dijaga. Kenapa? Kadangkala kita berpikir gini, waktu itu saya berpikir gini, oh yang jaga hati kita Tuhan. Bukan, ayat ini dikatakan jagalah hatimu. Perintah dari Tuhan kepada kita untuk menjaga hati kita. Bukan Tuhan jagai hati kami, bukan. Tapi diri kita yang untuk menjagai hati kita, apakah hati kita tetap benar, baik, jahat, atau bersih. Di sini ya saudara. Oke, kita kembali lagi ke ayat ini lagi, kita baca supaya ayat ini benar-benar masuk dalam hati kita. Kalau bisa saudara pejamkan mata, kemudian hafalkan ayat ini. Semoga pulang dari tempat ini bukan hanya cuman datang ke gereja, tapi benar-benar ayat ini menjadi pedoman dalam hidup saudara. Kita baca bersama ya. Jagalah hatimu dalam kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu punya handphone kan? Punya handphone, saya yakin semua punya handphone. Waktu Bapak Ibu beli handphone, setelah beli handphone mungkin handphone dari harga 5 juta sampai yang mungkin di atas 20 juta. Waktu beli handphone, saudara pikirkan ini sesuatu yang berharga. Kemudian biasanya saudara minta ada screen guard enggak dilapisi di buat depannya, buat anti gores dan sebagainya. Kemudian setelah itu dilengkapi lagi, ada casing enggak ya? Fungsinya apa saudara? Sewaktu saudara pakai screen guard ataupun casing, waktu handphone saudara jatuh, minimal terlindungi dari hancur dulu. Mungkin hancurnya enggak langsung LED-nya tapi screen guard-nya. Terus kemudian casing, mungkin kena casingnya dulu enggak kena isinya. Nah itu pun saudara perhatikan. Tapi terkadang kita lupa memperhatikan apa itu hati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang naik sepeda motor, kalau pergi naik motor selalu ingat bawa helm. Bukan karena takut ditangkap polisi, tapi dengan helm fungsinya apa? Melindungi kepala kita dari siapa tahu tiba-tiba kita jatuh dan sebagainya, untuk kepala terlindungi. Kemudian Bapak Ibu yang punya rumah yang di pinggir jalan, kalau rumah yang di klaster kan biasanya tanpa pagar. Tapi kalau rumah yang di pinggir jalan, saya ingat teman saya punya rumah, dia dibikin kayak penjara karena di pinggir jalan. Dia bangun tembok yang tinggi sekali, saya bilang ini rumah atau penjara, karena menurut dia penjagaan yang paling bagus adalah pagar. Jadi dibangun pagar sampai 6 meter ke atas, di atasnya masih dikasih kawat berduri keliling. Saya tanya, ini penjara atau rumah? Dia bilang rumah, karena saya di pinggir jalan, saya aman kalau rumah saya dijagai pagar, ada pagarnya tinggi. Kemudian masih dikasih security, ada juga yang dikasih anjing galak, ya kan? Anjing galak. Yang kedua, kasih CCTV, di mana-mana ada CCTV. Hanya pengen aman, dijaga ketat. Itu rumah dijaga ketat, pagar dan sebagainya, CCTV, handphone dilindungi dengan screen guard dan casing. Kemudian helm kita gunakan waktu kita naik sepeda motor. Nah demikian juga saudara, Tuhan perintahkan dalam Amsal 4 ayat 23 ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waktu saya renungkan firman ini, sebenarnya firman ini singkat dan sering kita dengar, tapi ini sangat luar biasa sekali saudara. Di situ dikatakan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Bicara waspada saudara, kita nggak boleh lengah. Bicara waspada, kita tidak boleh ada celah sedikit pun. Kemudian saya pelajari
Ternyata jagalah hati dalam Alkitab, dalam bahasa Ibraninya, tentang jagalah itu natsar, yang memiliki dua arti begini. Natsar itu mengamati dan penjaga. Jagalah itu penjaga, penjaga yang diartikan di situ penjaga bukan penjaga, tapi kalau diartikan sekarang satpam. Saudara tahu satpam? Tahulah ya, satpam itu menjaga tidak boleh lengah. Ya kan? Ada yang lengah. Nah, kalau Bapak Ibu ke rumah saya, sebelum masuk ke kompleks saya pasti demikian juga di rumah Bapak Ibu. Sebelum masuk kompleks pasti ada penjagaan satpam. Kemudian ditanya, Pak dari mana? Mau kemana? Mau ke rumah Pak Daniel. Daniel yang mana? Ya kan? Terus Daniel yang ini. Daniel istrinya Bu Dewi Basir mungkin kan. Terus mereka enggak cuma berhenti di situ. Alamatnya di mana? Blok berapa? RT berapa? Kemudian Bapak pernah masuk ke dalam? Belum. Terus kemudian ditanya, tujuannya apa? Nah, terus enggak selesai di situ, biasa diminta identitasnya. Tolong identitasnya diserahkan. Ini satpam yang dikatakan jagalah hatimu di sini benar-benar penjaga yang seperti satpam yang tidak boleh lengah. Bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk menjaga seperti satpam hati kita ini loh. Yang tahu hatimu adalah hatimu sendiri. Nah, makanya Tuhan perintahkan jagalah hatimu. Jaga hatimu benar-benar seperti satpam. Karena apa? Apa yang keluar masuk di hati ini yang bahaya, saudara. Terus jagalah hatimu. Hatimu di sini dari bahasa aslinya lab ya. Itu artinya batin manusia, pikiran. Jadi hati ini bukan hati yang berbentuk liver yang ini ya. Tapi hati ini batin manusia, pikiran, kemauan atau pikiran. Saudara, ini yang perlu kita jagai. Kita nggak tahu. Mungkin saudara pada saat ini baru di gereja. Mungkin hatinya baru bersih kudus. Tapi saudara nggak tahu di dalam hati saudara menyimpan sesuatu hati yang tidak baik. Nah ini nggak baik saudara. Kita yang bisa mengeluarkan itu semua hanya kita saudara. Yang menjaga. Hati kita jahat, hati kita baik, ya terletak dari komando dari diri saudara. Saudara mau terima yang baik, terima yang jelek, itu saudara harus mengelolanya di hati ini. Ini satu rahasia yang luar biasa. Jadi pikiran kita, kemauan kita itu dimulai dari hati saudara. Sampai ke tindakan. Nah saudara ketahui bahwa sebelum kita melakukan tindakan itu selalu ada dalam pikiran dan pikiran terus diolah di hati kita. Kalau hati kita jaga, misalkan di jalan ini, bapak-bapak biasanya, tiba-tiba ada mobil melambung. Pikiran kita langsung pikir, oh kurang ajar ini orang. Nah, mulai panas hati muncul. Kemudian dikelola di hati kita jaga enggak? Kalau enggak kita jaga, muncullah yang dinamakan reaksi yang enggak baik, kemudian tindakan. Akhirnya tindakan yang tidak baik, saudara apa? Oh kurang ajar ini, akan saya kejar ini. Belum tahu saya. Kemudian kejar, akhirnya saudara, ya itu. Tapi kalau hati kita baik, kita kelola di sini. Oh mungkin orang ini buru-buru mau ke rumah sakit. Oh mungkin, nah ini kelolanya di sini. Bapak Ibu saya ingat kemarin waktu beberapa hari yang lalu, saya bersama istri, bersama tim Mesbah Doa, kita mau bicarakan Natal, kemudian kita duduk di satu restoran. Itu beberapa hari lalu pernah ditulis di status Instagram istri saya, kemudian baru duduk, terus kita mulai pesan, beberapa orang pesan makanan, pesan minum dan sebagainya. Istri saya waktu itu pesan jus mbak, oke, pesan jus, begitu pelayannya datang, bagikan jus, saya juga pesan jus, waktu taruh jus di meja saya selesai, waktu di istri saya, mbaknya ini jatuh saudara. Jatuh, blek, dan jusnya ini ngenain punggung istri saya dari atas sampai bawah dan gelas jus itu sampai habis. Bahkan sampai masuk di tas istri saya. Jadi tasnya itu isinya jus semua.
Nah, waktu kondisi itu, wah, saya udah berpikir nih, muka saya udah merah, kemudian jujur saudara, saya salut dengan istri saya kemarin. Dia tidak ada reaksi marah sama sekali, dia tidak ada reaksi yang tiba-tiba, gimana sih mbak? Padahal saudara, teman-teman kita yang duduk di situ udah marah semua, gimana sih mbak ini. Dan saya pun juga merasa mau panas hati nih. Kenapa? Maksudnya gini loh, nggak hati-hati gitu loh. Nah istri saya dengan santainya, dia ambil tas, kemudian dia tuangkan gitu, ada jusnya banyak sekali. Dia tuangkan, dia lap, terus kemudian dia ke toilet, dia bersihkan. Saya sempat gini, non, tumben kamu nggak marah. Terus dia bilang gini, nggak tahu, saya tiba-tiba dalam hati saya itu, tiba-tiba kasihan mbaknya ini, mungkin ada pikiran baru mungkin jatuh tempo kali ya. Kenapa sampai waktu nyuguhkan saya, dia bisa, tapi waktu di tempat istri, dan pas di istri saya. Karena kan kita mau bicarakan untuk ulang tahun istri saya dan juga Natal Desember. Jadi pas, jadi jusnya itu kenain badan sama masuk di tasnya itu. Saya lihat gini, dulu kamu nggak gini. Saya bilang gini, dulu nggak gini. Dia nggak marah sih saudara, tapi biasanya langsung, mbak tolong ya hati-hati, A dan B dan sampai Z ini kalau ngantar ini gini. Tapi kemarin dia cukup diem dan senyum, dia pegang mbaknya, mbak hati-hati, dia masuk kamar mandi, dia lap semua. Saya bilang, ih luar biasa loh hatimu. Saya gini. Nah dari sini makanya saya khotbah tentang hati ini saudara, saya dari peristiwa itu. Jadi untuk segala sesuatu itu dikelolanya di hati ini. Saudara mau tindakan yang baik atau yang jahat, semua di hati ini. Nah, di situ dikatakan bahwa hati itu lab ya. Itu tentang pikiran juga. Nah, bagaimana bisa menghasilkan pikiran dan hati tindakan yang baik? Ada firman Tuhan dikatakan Filipi 4 ayat 8. Kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari merenungkan firman Tuhan dan memikirkan sesuatu yang benar, yang mulia, dari pikiran dikelola di hati. Waktu ada tantangan masuk, terus firman Tuhan berkata, jagalah hatimu tadi, kelolalah hatimu, dan akhirnya tindakan yang keluar apa? Yang mulia, yang benar, bukan yang jahat, yang jelek, perkataan kotor. Itu semuanya bersumber dari hati saudara. Nah, apa saja yang harus kita jaga hati kita? Yang pertama, panas hati. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah merasakan yang namanya panas hati. Ya seperti tadi istri saya, kalau reaksinya nggak bagus, dia pasti panas hati. Dan panas hati itu nggak bagus saudara. Di dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara tahu bahwa kisah di Alkitab tentang panas hati yaitu Kain dan Habil. Kain dan Habil adalah anak dari Adam dan Hawa. Kalau sudah pelajari, yang pekerjaannya kalau Kain itu sebagai petani, Habil sebagai peternak. Kemudian mereka sama-sama mempersembahkan korban bakaran, sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Awalnya sama-sama tidak ada niat jahat, tidak panas hati. Sama-sama mempersembahkan, mungkin kalau kita gambarkan, oh kita datang ke gereja bareng-bareng, kemudian kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan bareng-bareng sukacita. Tiba-tiba persembahan Habil itu yang diterima Tuhan, kemudian Kain tidak. Nah, dari situ muncullah panas hati si Kain. Kain muncul panas hati. Kenapa persembahanku tidak diterima? Kenapa Habil diterima? Muncul panas hati. Dan mulai muncul panas hati ini, mulai reaksi ini mulai terus dibumbuin. Akhirnya membuahkan apa? Dia mulai memikirkan gimana supaya menyingkirkan adikku ini. Akhirnya singkat cerita kalau saudara baca cerita itu saudara tahu kan, Kain membunuh Habil. Pembunuhan pertama di dunia
yaitu di bumi, yaitu Kain membunuh Habil, adiknya sendiri. Gara-gara apa? Cuman panas hati. Panas hati kalau dibiarkan bisa membunuh saudara. Makanya ayat ini dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, saudara juga lihat di berita-berita yang waktu itu saya dengar di Instagram, seorang ibu yang membunuh suaminya. Saya lihat, bayangan saya waktu saya mendengar di Instagram seorang ibu membunuh suaminya, bayangan saya ini, ibunya maaf ini, mukanya yang sangar gitu kan. Begitu dilihat kan, ibunya mukanya tidak ada sangar sama sekali, mukanya alim, tetapi kenapa bisa membunuh saudara? Nah ini tadi bicara rahasia hati saudara. Kalau saudara membiarkan panas hati itu, waktu dilukai, panas, kemudian pikiran itu mulai panas, mulai muncul, oh enak aja dia mengkhianati aku, enak aja dia menyalahkan aku, enak aja dia gini. Dan akhirnya panas hati itu dibiarkan, akhirnya muncullah suatu tindakan membunuh saudara. Ini dari panas hati. Yang kedua, kita harus jaga dari apa? Iri hati. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Iri hati kita tahu di dalam Alkitab tentang Saul, saudara. Saul raja pertama Israel. Waktu bangsa Israel dihadapkan dengan Goliat, bangsa Filistin, dan ada satu pahlawan namanya Goliat, dan itu membuat Saul takut. Kemudian dia takut, waktu itu dia bingung, wah gimana ya, kalau kita melawan kita kalah, tapi tiba-tiba muncullah Daud yang dengan kekuatan Tuhan mengalahkan Goliat yang ditakutin semua bangsa Israel. Kemudian bersorak-soraklah bangsa Israel karena Goliat mati di tangan Daud. Kemudian Daud diangkat menjadi istilahnya kayak panglima perangnya Saul. Setiap diutus kemanapun Daud menang. Setiap diutus kemanapun Daud perang menang. Kemudian muncullah kata-kata mulai muncul bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dari kata-kata itu mulai memuji Daud, dari situlah muncul iri hatinya Saul. Waktu iri hati ini dibuai saudara, akhirnya Saul berpikir gini, waduh, kerajaanku mulai tersaingi dengan Daud. Dan mungkin aku akan tersaingi dengan Daud. Padahal Daud tidak berpikir untuk menyaingi Saul. Akhirnya mulai timbullah iri hati. Iri hati ini dibuai, akhirnya Daud dikejar-kejar mau dibunuh Saul. Ini dari bahayanya iri hati saudara. Kemudian yang ketiga, kepahitan. Pahit hati. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu, tentang pahit hati ini pernah saya alami saudara. Dalam kehidupan saudara pasti pernah mengalami pahit hati. Saya hidup melayani bersama istri, kemudian kita menikah. Begitu kita menikah, saya dipercaya sama seseorang untuk kita merintis sebuah gereja. Kita disiapin sebuah ruko, dan di situ kami melayani. Dari 5 orang kita layani, yang nyapu ngepel saya dengan istri, menata bangku kursi saya dengan istri, kemudian nata keyboard, kemudian saya yang main keyboard, istri saya yang WL, dan dia yang khotbah juga. Setiap minggu demikian, kemudian mulai dari jemaat 5, mulai nambah lagi 10, mulai nambah lagi. Singkat cerita, ruko itu enggak cukup saudara. Dan kami juga menikah di situ. Menikah di ruko itu, menikah di gereja itu yang kita rintis. Kemudian mulai penuh, kita mulai seneng. Setiap minggu pagi sebelum kita ibadah selalu seperti biasa, Sabtunya kami bersih-bersih, tata kursi, dan kemudian minggu pagi saya jemput, ada beberapa jemaat yang
tua-tua saya jemput naik mobil gereja juga. Kemudian jemput, datang, kita ibadah dan singkat cerita udah mulai penuh ini. Wow, pelayanan kita mulai berbuah hasil. Mulai penuh. Tiba-tiba, kan tadi saya bilang saya dipercaya oleh seseorang, dapat dikasih ruko, kemudian kita merintis gereja. Waktu itu saya ingat jemaat kita 150 saudara. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada anaknya dari yang mempercaya saya ini pulang saudara. Dari Jakarta ke Solo. Pulang. Kemudian dia berdebat dengan yang mempercaya saya. Kenapa kamu mempercaya Debbie Daniel untuk mengembalakan di situ? Bapak ini bilang, loh yang merintis mereka. Loh saya ini kan juga hamba Tuhan. Kemudian singkat cerita kami ditendang dari tempat itu dan kami harus meninggalkan tempat itu. Kita pokoknya tinggalkan semuanya. Saya waktu itu debat sama yang mempercaya saya, kenapa ini terjadi Pak? Dia bilang ini anak saya nggak bisa apa-apa. Oke, kita yang mundur. Waktu mundur saudara, saya itu awalnya diam-diam aja saudara. Istri saya ya udah apa-apalah, berarti Tuhan berikan tempat yang lain mungkin. Saya diam, tiba-tiba di satu kesempatan saya itu rasa hati saya itu nggak enak. Saya pahit banget. Saya kalau lihat orangnya itu pahit banget. Tapi pahitnya itu waktu awal-awal saya biasa aja. Tapi begitu saya renungkan pahitnya itu, semakin pahit saudara. Saudara kalau renungkan pahit akan semakin pahit, pasti yakin percaya. Saya renung, kenapa sih? Saya sudah berkorban, saya sudah mencurahkan semuanya isi hati saya untuk membangun sebuah ministry gereja ini. Tapi tiba-tiba saya ditendang tanpa hahaha. Di situ saya marah sama Tuhan. Tuhan, jujur Tuhan, saya jengkel. Yang pertama panas hati itu saya pupuk saudara. Saya panas sekali. Terus kedua, saya pahit hati. Saya jengkel banget lihat bapak ini, kemudian anak ini saya jengkel sekali. Walaupun saya kelihatannya senyum-senyum, karena saya orang Solo saudara. Jadi saya senyum terus, padahal hati saya ini jengkelnya minta ampun. Saya cuma bisa berteriak sama Tuhan, Tuhan saya sakit banget Tuhan. Gak bisa gini. Yang kedua sampai saya menuju ke tawar hati. Tawar hati itu saya sudah gak semangat lagi ini. Tuhan, kalau yang menyakitkan ini datangnya dari orang yang tidak percaya, saya bisa mengampuni. Tapi ini orang yang notabene hamba Tuhan, berat buat saya. Saya sampai bilang gini, gak Tuhan-Tuhanan lah, ngapain? Udah nata kursi, ngepel gereja, tapi yang terjadi kayak gini. Saya jengkel sama Tuhan, sempet lama saudara. Saya sempat diminta teman saya pelayanan lagi, saya gak mau. Saya gini, percuma, omong kosong. Orang Kristen tuh omong kosong, pendeta bullshit, saya bilang gitu. Dia buang saya dengan kayak seperti dibuang, buang aja. Dan singkat cerita gereja itu tutup saudara. Jadi bukan berkembang, gereja itu tutup. Tapi waktu itu Tuhan, waktu sebelum tutup, Tuhan bicara sama saya gini, aku izinkan ini terjadi untuk mengajar hatimu. Saya mau lihat hatimu. Kalau kamu pengen perkara yang besar, aku mau uji hatimu. Hatimu siap enggak diginiin? Kalau semuanya aku rampas dari hidupmu, hatimu siap enggak? Ya kan? Kalau tiba-tiba Tuhan rampas sesuatu dari dirimu yang merupakan itu menjadi mungkin pekerjaanmu dan sebagainya dalam keluarga. Tiba-tiba Tuhan izinkan itu untuk enggak ada. Apakah hatimu tuh siap? Di situ saya gini, Tuhan, saya untuk mengampuni susah. Tapi saya mau mengampuni, saya mau menjaga hati. Ayat ini muncul, jagalah hatimu dalam kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau enggak saya jaga hati saya ini, maka yang terpancar kematian. Kemudian saya mulai tilik hati saya, Tuhan ampuni saya. Mulai saya tata hati saya mulai mengampuni orang yang membuang saya. Kemudian dari situ hati saya mulai bisa mengucapkan pengampunan.
dan tindakan saya tidak jahat, saudara. Akhirnya saya bisa mengampuni dan saya bisa melayani dan saya bisa happy. Ternyata hal yang itu sangat luar biasa dalam kehidupan saudara juga. Saudara akan diizinkan setelah hari ini, mungkin kemarin juga Tuhan izinkan untuk segala sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Tapi ingatlah, jagalah hatimu dalam kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat saudara, hati ini adalah medan perang saudara. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Isilah hatimu dengan saudara memuji Tuhan. Isilah hatimu dengan sesuatu yang baik. Supaya yang keluar tindakan bukan yang jahat, tapi yang baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita pujikan pujian ini. Mari saya ajak saudara untuk bangkit. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita diingatkan tentang untuk menjaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah kita jaga hati kita hari demi hari. Biarlah kita isi hati kita dengan sesuatu yang benar dari Tuhan. Biarlah firman itu selalu dalam hati kita untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Ingat bahwa orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Bapa, kami berdoa Tuhan, buat pagi ini Tuhan, ajar kami untuk menjaga hati kami Tuhan, untuk tetap bersih dan benar Tuhan di hadapan-Mu. Supaya apa yang kami keluarkan Tuhan, biarlah itu sesuatu yang baik dan pancaran kehidupan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin kami belum bisa menjaga hati kami, tapi kami rindu Tuhan untuk kami jaga hati kami Tuhan. Kami tidak sakit hati, kami tidak patah hati, kami tidak panas hati, bahkan kami tidak tawar hati Tuhan. Sebab Engkau ada dalam hidup kami dan Roh Kudus-Mu yang membuat hati kami Tuhan tetap terus teguh di dalam Engkau Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam menghadapi masalah apapun. Kami yakin percaya Kau memiliki hati yang luar biasa dan hati seperti Kristus dalam hatimu. Dan kami yakin percaya Kau akan mendapatkan kemenangan-kemenangan dari yang luar biasa dari Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita, dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya